persoalan akses terhadap bahan bakar minyak, BBM, jenis solar bersubsidi bagi para nelayan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, akhirnya mendapat penjelasan terang. Pemerintah melalui Dinas Perikanan Takalar menegaskan bahwa seluruh proses pengurusan barcode dilakukan secara digital dan transparan. Kepala Bidang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, TPI, Dinas Perikanan Takalar, Andi Zulhaedah, menjelaskan secara detail prosedur pengambilan barcode yang selama ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat pesisir. BPH Migas telah mengeluarkan aplikasi resmi bernama Ekstar. Aplikasi ini berfungsi untuk mengeluarkan rekomendasi BBM bersubsidi bagi seluruh nelayan di Takalar secara akurat, ujar Andi Zulhaedah, Jumat 27 Maret. Melalui aplikasi Ekstar, setiap data nelayan akan terverifikasi secara sistematis. Di dalamnya tertera jenis kapal serta mesin yang digunakan. Secara otomatis, aplikasi akan mengkalkulasi kuota BBM yang dapat diterima beserta barcode-nya. Andi Zulhaedah menyebutkan ada 2 indikator utama dalam menentukan besaran kuota subsidi tenaga surya bagi setiap nelayan, yakni lamanya waktu operasional pelayanan dan penangkapan ikan di laut dan jenis mesin kapal yang dipergunakan oleh nelayan. Penggunaan aplikasi Ekstar ini sudah berjalan sejak tahun 2025 hingga saat ini. Barcode yang diterbitkan berlaku selama 1 bulan, dan nelayan dapat mengurusnya kembali untuk bulan berikutnya. Otoritas Keamanan Pangan Pusat melakukan inspeksi mendadak, sidak, pasca Lebaran di Pasar Sentral Takalar yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabirang, Kamis 26 Maret. Sidak ini dipimpin langsung oleh Jenderal Bintang 1, Brigadir Jenderal Polisi Hermawan, selaku Kepala Satuan Tugas, Satgas, Sapu Bersih Pelanggaran Harga Keamanan Mutu Pangan. Dalam kunjungannya, ia didampingi oleh Kapolres Takalar, AKBP Supriyadi Rahman, serta jajaran Forkopimda, termasuk Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Takalar. Berdasarkan hasil pengecekan langsung di lapangan, Brigjen Hermawan mengungkapkan adanya kenaikan signifikan pada komoditas cabai rawit. Kami datang dari Jakarta untuk memastikan harga pangan tidak dimainkan secara tidak wajar. Hasil pantauan, cabai rawit melonjak hingga Rp75.000 per kilogram, dari harga normal yang sebelumnya di bawah Rp50.000, ujar Brigjen Hermawan. Sebagai solusi cepat, Satgas Pangan akan mendatangkan pasokan cabai rawit dari Kabupaten Nrekang sebagai daerah produsen. Langkah ini diharapkan mampu menekan harga di pasar hingga menyentuh angka acuan Rp57.000 per kilogram. Kepolisian Sektor, Polsek, Batang Jeneponto berhasil menggagalkan upaya dugaan tindak pidana perdagangan orang, TPPO, yang melibatkan seorang bayi laki-laki asal Makassar, Sulawesi Selatan. Penyelamatan tersebut merupakan hasil dari kolaborasi lintas wilayah antara Polsek Batang dan unit TPPO Polda Sulawesi Selatan. Kapolsek Batang, Ibtu Purwanto, mengonfirmasi keberhasilan jajarannya dalam mengamankan bayi tersebut dilakukan pada Jumat 27 Maret malam. Menurutnya, operasi ini bermula dari informasi intelijen mengenai adanya bayi yang menjadi objek perdagangan di wilayah hukumnya. Setelah menerima informasi dari unit TPPO Polda Sulawesi Selatan, kami segera bergerak melakukan pemetaan titik koordinat, ujar Purwanto saat dikonfirmasi pada Sabtu 28 Maret. Purwanto menjelaskan bahwa operasi penyelamatan ini melibatkan tim gabungan yang terdiri dari unit reserse kriminal, unit Intelkam, hingga Babin Kamtipmas. Setelah melakukan koordinasi, tim gabungan kemudian melakukan penyisiran intensif berdasarkan data lokasi yang diterima dari Kepolisian Sulawesi Selatan.
Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan bayi laki-laki itu sedang berada di bawah pengawasan seorang perempuan dewasa. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, API, bersama Ketua TPPKK Kota Makassar Melinda Aksa, menerima kunjungan Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda di rumah jabatan Wali Kota Makassar dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Sabtu 28 Maret. Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum berbagi pengalaman antar daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengendalian inflasi. Dalam pertemuan itu, Munafri dan Melinda menjamu Sherly beserta rombongan dengan beragam kuliner khas Makassar. Munafri mengungkapkan, ia sengaja mengajak Gubernur Sherly mencicipi kembali makanan khas Nyuknyang, bakso, mengingat kuliner tersebut memiliki kenangan masa kecil dan cerita personal bagi Sherly. Saya bilang sebelum Ibu Gubernur pulang, saya mau ajak makan mencicipi Nyuknyang. Ibu Gubernur juga cerita dulu orang tuanya kalau datang ke Makassar selalu membeli Nyuknyang, jelasnya. Munafri turut menyampaikan apresiasi atas kunjungan Sherly dan rombongannya. Ia menyampaikan pemerintah Kota Makassar siap membuka berbagai peluang kolaborasi antar pemerintah Maluku Utara. Terima kasih kepada Ibu Gubernur yang telah menyempatkan mampir di rumah jabatan.